Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingatkan kembali kepada anak-anak sekalian untuk mengisi absensi di Google Classroom. Nah, jika sudah mengisi absensi, marilah kita memulai materi pembelajaran pada hari ini. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pertemuan kali ini adalah komposisi transformasi matriks. Agenda yang akan kita bahas itu adalah yang pertama pembuka, yang kedua adalah materi, lalu contoh soal, pemberian tugas, dan penutup. Baiklah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu adalah siswa mampu menguasai konsep dari komposisi transformasi, dan yang kedua, siswa mampu menyelesaikan permasalahan komposisi transformasi. Nah, untuk mengikuti pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mengingat kembali 4 jenis transformasi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Lalu juga diminta untuk menguasai kembali operasi perkalian pada matriks. Baiklah, selanjutnya kita lihat contoh komposisi transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini bisa kita lihat, kita misalkan lingkaran ini adalah kolam renang, lalu titik ini adalah titik pusat dari kolam renangnya, lalu di sini ada gerbang masuknya, dan di sini ada seseorang. Kita anggap saja si A. Nah, misalkan si A ingin berenang. Jadi, pertama-tama dia berdiri di gerbang, lalu dia menuju ke tepian kolam renang. Berarti si A sudah mengalami satu kali transformasi atau perpindahan, yaitu dari gerbang ke tepian kolam renang. Lalu, sebelum berenang, si A harus melakukan pemanasan. Jadi, dia berlari 1 kali putaran di tepian kolam renang. Nah, itu artinya si A sudah melakukan transformasi lagi, yaitu transformasi rotasi dengan mengelilingi kolam renang. Itu artinya si A mengalami 2 kali transformasi. Nah, apa hubungannya ke komposisi transformasi? Kita masuki ke materi. Pertama, komposisi transformasi. Apa itu komposisi transformasi? Nah, jadi komposisi transformasi itu adalah gabungan 2 atau lebih transformasi sehingga dapat menghasilkan bentuk transformasi yang lebih kompleks. Jadi, transformasi yang dialami sebuah benda itu tidak hanya terjadi 1 kali, tetapi 2 kali ataupun lebih. Itulah yang dinamakan komposisi transformasi matriks. Baiklah, selanjutnya kita lihat matriks geometri. Di sini sudah ada tabelnya, ada jenis transformasinya, lalu ada simbolnya, lalu ada matriks transformasinya. Nah, di sini kita harus mengingat, jika jenis transformasinya itu adalah identitas, maka bentuk matriks transformasinya itu adalah matriks 1001. Nah, jika jenis transformasinya itu adalah pencerminan terhadap sumbu X, maka matriks transformasinya itu adalah matriks 100 negatif 1. Sampai jika jenis transformasinya itu adalah rotasi dengan sudut alfa, maka di sini bisa kita lihat bentuk matriks transformasinya itu adalah matriks cos alfa sin alfa negatif sin alfa cos alfa. Nah, jenis transformasi dan bentuk matriks transformasinya ini harus kita hafalkan agar memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Selanjutnya, kita lihat bagaimana cara penulisan komposisi transformasi dengan matriks. Nah, misalkan suatu benda atau bangun dilakukan komposisi transformasi. Pertama, ditransformasi oleh T1 yang bersesuaian dengan matriks M1.
Lalu, dilanjutkan lagi dengan transformasi T2 yang bersesuaian dengan matriks M2. Nah, jadi penulisan komposisinya itu kita mulai dari belakang. Jadi, T2 terlebih dahulu, komposisi T1. Sama dengan matriks M2 dulu, baru dikali dengan matriks M1. Seperti ini. Jadi penulisannya itu dari belakang. T2 bundaran T1 sama dengan M2 dikali M1. Penulisannya dibalik sesuai dengan urutan pengerjaannya. Selanjutnya, kita masuki ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Bayangan titik A 1,2 jika direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, dilanjutkan dengan translasi T sama dengan matriks 2111 adalah. Jadi kita ingin mencari bayangan dari titik A ini setelah mengalami dua kali transformasi. Yang pertama direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, lalu yang kedua ditranslasi oleh T sama dengan matriks 2111. Nah, di sini kita ketahui bahwa transformasi pertamanya itu adalah yang ini, dan yang transformasi keduanya adalah translasi T sama dengan 2111. Lalu titik awalnya adalah A 1,2. Jadi dalam menjawabnya, kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Titik awal sama dengan matriks 1, 2. Ini sesuai titiknya, koordinat titiknya. Lalu T1-nya adalah refleksi terhadap Y sama dengan negatif X. Yaitu matriksnya adalah bentuk transformasi matriksnya adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Ini bisa kita lihat pada tabel yang tadi kita pelajari. Lalu ditranslasi T sama dengan 2111. Jadi T2-nya adalah matriks 2111. Nah, bentuk penulisan komposisinya adalah T2 bundaran T1. Selanjutnya untuk mencari nilai dari X double aksen dan Y double aksennya, yaitu X double aksen Y double aksen sama dengan transformasi kedua dikali transformasi pertama, lalu dikalikan dengan titik awal. Nah, ini transformasi pertamanya ini adalah matriks T2-nya, lalu yang ini adalah matriks T1, dan ini adalah matriks titik awal. Jadi tinggal kita masukkan nilainya. Matriks T2-nya itu adalah 2111, matriks T1-nya itu adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0, dan titik awalnya adalah matriks 1, 2. Nah, di sini selanjutnya kita operasikan perkalian matriks yang T2 dan T1-nya. Jadi, 2 dikali 0 ditambah 1 dikali negatif 1, lalu 2 dikali negatif 1 ditambah 1 dikali 0, lalu 1 dikali 0 ditambah 1 dikali negatif 1, dan 1 dikali negatif 1 ditambah 1 dikali 0. Hasilnya adalah matriks negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 1. Lalu ini 1, 2. Nah, selanjutnya kita operasikan perkalian lagi matriks yang ini dan matriks titik awalnya ini. Yaitu negatif 1 dikali 1 ditambah negatif 2 dikali 2. Lalu negatif 1 dikali 1 ditambah negatif 1 dikali 2. Hasilnya adalah negatif 5, negatif 3. Jadi diketahui bahwa A double aksennya adalah negatif 5, negatif 3. Sekarang kita masuki ke contoh soal yang kedua. Soalnya itu, bayangan segitiga ABC dengan A 1,1, B 2,2, dan C 3,3 didilatasi dengan faktor skala 2 dan titik pusat O 0,0. Setelah itu, dilanjutkan lagi dengan rotasi sejauh 90 derajat dengan titik pusat O 0,0 adalah, jawabnya, yang diketahui dari soalnya itu adalah titik awalnya bisa kita tulis menjadi seperti ini matriksnya, matriks 1, 1, 2, 2, 3, 3. Lalu,
transformasi yang pertama itu adalah dilatasi dengan faktor skala 2 dengan titik pusat O 0,0. Bisa kita lihat pada tabel. Jadi bentuk matriks transformasinya itu adalah T1 sama dengan 2002. Lalu T2-nya atau transformasi keduanya yaitu rotasi sejauh 90 derajat dengan titik pusat O 0,0. Juga bisa kita lihat pada tabel yang tadi kita pelajari, yaitu 0, negatif 1, 1, 0. Nah, penulisan komposisi transformasinya yaitu T2 bundaran T1. Nah, untuk mencari nilai dari X double aksen dan Y double aksen itu sama dengan matriks T2 dikali matriks T1 dikali titik awal. Jadi tinggal kita masukkan matriks T2-nya yaitu 0, negatif 1, 1, 0. Lalu matriks T1-nya adalah 2, 0, 0, 2. Dan titik awalnya itu adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3. Nah, selanjutnya ini tinggal kita operasikan perkalian pada matriks yang ini dan yang ini terlebih dahulu. Sehingga 0 dikali 2 ditambah negatif 1 dikali 0. Lalu 0 dikali 0 ditambah negatif 1 dikali 2. Lalu 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 0. Dan terakhir 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 2. Hasilnya menjadi 0, negatif 2, 2, 0. Lalu ininya tetap. Selanjutnya kita operasikan lagi perkalian matriks yang ini dan yang ini, titik awal. Jadi, seperti operasi perkalian pada matriks, sehingga bentuknya menjadi negatif 2, 2, negatif 4, 4, negatif 6, 6. Jadi, diketahui bahwa A double aksennya itu adalah negatif 2,2, yang ini A. Lalu B-nya adalah, B double aksen adalah negatif 4,4. Dan C double aksennya adalah negatif 6,6. Ini adalah pemberian tugas. Nah, di sini terdapat dua soal. Yang pertama itu adalah 1. Sebuah segitiga ABC dengan A 1,2, B 3,4, dan C 5,6 direfleksikan oleh sumbu X, lalu direfleksikan lagi oleh sumbu Y. Maka, bayangan dari segitiga ABC adalah, dan soal yang kedua adalah, carilah bayangan dari titik A 2,2 yang dirotasi sejauh 180 derajat dengan titik pusat O 0,0, lalu didilatasi oleh faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Nah, tugas ini kalian kumpulkan pada Google Classroom. Paling lama dikumpulkan 1 jam setelah pelajaran ini dimulai. Nah, bagi anak-anak yang masih belum menguasai materinya atau masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi ataupun tugasnya, bisa berkonsultasi dengan Ibu melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi. Baiklah, selanjutnya penutup. Dari materi ini, bisa kita ambil kesimpulan bahwa sebuah benda akan selalu mengalami transformasi. Bukan hanya terjadi satu kali, tetapi bisa terjadi 2 kali ataupun lebih transformasi. Dan kita bisa memprediksi posisi akhir dari benda tersebut jika kita mengetahui jenis transformasi seperti apa yang dialami oleh benda. Nah, Ibu ingatkan kembali kepada kalian bahwa minggu ini adalah minggu akhir pembelajaran sebelum memasuki minggu depan, minggu ujian. Jadi, Ibu harapkan kalian menyelesaikan semua tugas yang belum kalian selesaikan. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring dan tetap jaga kesehatan dan terus mengikuti protokol kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.